Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bagi yang mengikuti PPG dalam jabatan, khususnya tahun 2022, nah di sini ada kita tahap selanjutnya nih di tahap 7 ini adalah pembuatan rencana evaluasi. Kalau di sini ada kata kuncinya pembuatan rencana evaluasi, berarti kita harus membuat atau merencanakan evaluasi berdasarkan masalah ataupun perencanaan perangkat yang telah dibuat. Nah, kemarin kan kita sudah membuat nih misalkan perangkat 1, perangkat 2. Nah, terus dari perangkat itu, nah kita buat sekarang rencana evaluasinya gitu. Nah, yang saya pahami di sini, ketika di sini nanti di hari ke-25 dan di hari ke-26 kita akan melaksanakan peer teaching. Nah, tapi sebelumnya di sini kita harus mengunggah tagihan pembuatan rencana evaluasi. Berarti kita harus buat tuh rencana evaluasi terhadap perangkat yang kita buat sebelumnya. Ingat ya, ini Bapak Ibu semua, ini bukan satu-satunya sumber informasi yang valid gitu. Yang validnya kita bisa tanyakan ke guru pamong kita ataupun dosen kita. Nah, di sini saya hanya mencoba memprediksikan ataupun mencoba melakukan telaah analisis. Oh, ini harus buat rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasinya kalau dilihat ya Bapak Ibu, kalau dilihat rencana evaluasinya kemarin harus memuat beberapa hal Bapak Ibu. Nah, harus memuat beberapa hal. Katanya harus memuat hal-hal terkait dengan instrumen-instrumen yang memang harus kita siapkan atau kita buat. Nah, instrumennya mari kita lihat ya. Mari kita coba lihat instrumen yang harus kita buat. Oke. Saya biasanya mencoba menyelipkannya itu dalam nah di sini saya sudah coba apa saja sih yang harus. Nah, apa saja sih yang menjadi tagihan? Nah, di sini tagihannya adalah yang pertama ada jurnal refleksi, yang kedua ada lembar observasi, yang ketiga ada penilaian hasil wawancara dan hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah atau orang tua. Ini di sini pilihan ya. Kalau menurut saya ini pilihan. Dan yang kelima adalah artefak hasil belajar siswa. Nah, nanti yang diunggah itu dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF itu semuanya digabungkan dari kelima ini. Nah, karena di situ yang diunggah adalah kata kuncinya, ingat ya, unggah instrumen rencana evaluasi sesuai rencana aksi yang dipilih. Berarti kalau ada kata kunci instrumen rencana evaluasi, nah di sini kata kuncinya tuh coba lihat. Berarti kita membuat instrumen rencananya gitu. Jika nanti kita melakukan prakteknya di lapangan, kita mudah kalau udah membuat instrumen dan membuat rencana evaluasi. Oke, kita lanjut saja ke tahap bagaimana sih membuat tagihan di 7D ini, rencana evaluasi. Oke. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama ada yang disebut dengan jurnal refleksi. Nah, kebetulan saya adalah pengajar praktik program guru penggerak di Jakarta Pusat, di DKI Jakarta. Jadi saya salah satu pengajar praktik calon guru penggerak. Nah, ketika saya mengikuti BIMTEK waktu itu 15 hari kalau nggak salah, saya dikenalkan dengan yang namanya jurnal refleksi. Nah, ketika saya ingat di sini harus ada jurnal refleksi, saya ingat dong ke waktu saya mendapat pengarahan terkait di jurnal refleksi. Nah, kalau di yang saya tahu jurnal refleksi itu banyak. Jadi intinya itu mengarah ke apa ya? Mengarah ke refleksi yang telah dilakukan oleh seseorang atau siswa, mau guru maupun kalau di guru penggerak ya CGP-nya gitu, terkait refleksi apa sih, pembelajaran apa sih yang sudah dilaksanakan kayak gitu. Nah, banyak hal terkait
format jurnal refleksi. Nah, kalau yang saya tahu nih ada model 4F, Facts, Feelings, Feelings, Future. Nah, di situ ada fakta, ada perasaan, ada pembelajaran ya. Jadi intinya itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi formatnya bisa dikreasikan masing-masing. Jadi di sini hanya yang saya tahu berdasarkan yang LMS dari LMS pengajar praktik khususnya saya di program guru penggerak adanya model 4F. Jadi di situ ada menceritakan pengalaman apa sih setelah mengikuti pembelajaran di minggu ini. Nah, kayak gitu. Jadi nanti itu siswa itu kalau kategori siswa ya, jadi udah belajar apa sih sama guru gitu. Nah, kayak gitu. Terus perasaannya gimana sih setelah belajar media ini atau pembelajaran materi ini gitu. Nah, itu untuk siswa ya. Jadi nanti dibuatnya silahkan beragam. Nah, untuk ada lagi yang disebut dengan model deal. Nah, model deal ini ada yang mengungkapkan oleh dalam Clayton ya 2009. Jadi mengungkap description, explanation, dan articulation of learning. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat ada lagi model 16 hack ataupun teknik 6 topik. Prosesnya, creativity-nya, facts, benefit, feeling, question. Nah, di situ ada. Jadi pilihlah yang mana. Nah, kalau saya sih lebih sukanya ada yang kayak gini nih. Ada papan cerita refleksi. Ada yang kayak gitu. Jadi nanti itu siswa ataupun guru atau siapapun bisa merefleksikannya itu lewat papan cerita ini. Nah, kalau yang paling mudah sebelum connection nih, kalau connection challenge konsep dan change atau 4C ini jadi memuat keterkaitan materi yang telah didapat. Nah, kalau siswa kan udah dapat apa aja nih gitu, keterkaitannya gimana sih, nah kayak gitu. Tapi kalau saya lebih cenderungnya sukanya ke segitiga refleksi. Nah, sekitar refleksi. Jadi setelah pembelajaran hari ini, misalkan kita tentang model pembelajaran apa gitu atau materi, langsung aja deh materi. Setelah pembelajaran hari ini terkait materi apa, misalkan materi ASEAN, akhirnya siswa mampu apa. Nah, jadi siswa itu nanti bisa apa gitu. Jadi kalau misalkan kita menulisnya dalam bentuk format seperti ini boleh. Nah, tapi kita kreasikan setelah pembelajaran hari ini tentang apa kita tulis. Nah, saya akhirnya mampu bla bla bla. Nah, yang menulis ini nanti siswa mudah. Kayak gitu. Jadi kita tuliskan apa yang sesuai rencana aksi kita. Kayak gitu. Setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya memahami bahwa apa gitu. Jadi pembelajaran tentang apa? ASEAN misalkan, atau perkembangbiakan makhluk hidup atau apa gitu. Nah, di situ. Atau setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya itu apa gitu, mau pelajari apa, itu siswa yang nanti merefleksikan kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi banyak ternyata model, ada di scroll dan lain-lain. Ada juga nanti banyak. Nah, hari ini saya akan coba sharing terkait itu, terkait membuat rencana evaluasi berdasarkan instrumen yang akan dibuat dengan ya sepengetahuan saya lah, insya Allah saya buatnya ya memang Bapak Ibu bisa buat sendirilah, kreasi sendiri mungkin ya, nanti lebih tepatnya apa yang dibuat Bapak Ibu lebih baik lagi. Tapi ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ini tidak betul-betul murni karena ini belum dikonsulkan, belum di-sharingkan, karena ini hanya sebatas baru rencana juga saya kayak gitu. Nah, ini instrumen rencana evaluasinya dibuat ya Bapak Ibu. Nah, dibuat dulu cover. Nah, setelah cover, nah kalau saya nih misalkan kalau kemarin buat ya Bapak Ibu 2 perangkat, kita harus 2 rencana evaluasi. Tapi kalau mau buat 1 untuk 2 perangkat silahkan. Nanti dikonsultasikan aja dengan guru pamong dan dosen di kelasnya masing-masing kayak gitu. Nah, kalau kemarin karena kelas 6 yang dipilihnya adalah tema 1, subtema 1 pembelajaran kelima itu tentang selamatkan makhluk hidup, subtemanya tumbuhan sahabatku. Nah, yang pertama ini adalah, nah ini salah nih, harusnya nomor 1 adalah jurnal refleksi pembelajaran. Nah, berarti kan yang pertama tagihannya tadi jurnal refleksi pembelajaran. Kalau buatan Bapak Ibu kreasinya silahkan saja, kreasi silahkan berkreasi. Jadi kalau mau dipakai ini buat kelompok, mau dipakai buat apa sih ini individu, boleh silakan. Nah, contoh ini jurnal refleksi ini yang dibuat dengan model round robin. Nah, di sini yang pertama nih, apa yang menginspirasiku hari ini dalam pembelajaran hari ini mengenai
karakteristik dan geografis negara ASEAN. Jadi siswa nanti akan menulis inspirasinya apa ya gitu. Apa yang terinspirasi dari pembelajaran tentang geografis ASEAN hari ini gitu. Nanti itu siswa akan mudah menjawabnya. Terus yang kedua, apa yang aku dapatkan dalam pembelajaran hari ini tentang karakteristik dan geografis negara ASEAN? Apa yang didapatkan? Jadi refleksinya siswa nanti menuliskan. Yang ketiga, apa yang aku rasakan mengikuti pembelajaran hari ini tentang karakteristik. Jadi yang dirasakan apa? Jadi nanti siswa jawabannya bervariasi. Jadi terserah siswa. Jadi kita akan merefleksikan siswa dari pembelajaran yang kita lakukan, itu jadi bahan refleksi kita. Nah, itulah yang disebut dengan makna dari rencana evaluasi ini tuh seperti itu. Jadi kedepannya itu ya memang pembelajaran itu harus seperti itu. Jadi tidak serta-merta apa yang kita laksanakan itu benar semua, tidak serta-merta apa yang sudah kita lakukan itu mulus gitu, tidak. Nah, tapi kita juga butuh refleksi dari hasil apa yang kita lakukan, siswa merefleksikan, kita menganalisis refleksi siswa kayak gitu ya. Nah, ketiga, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini tentang karakteristik geografi negara ASEAN? Jadi Bapak Ibu tinggal tulis aja memang rencananya kemarin apa, tentang apa, materi apa, model apa, kayak gitu. Medianya gimana. Nah, jadi ketika Bapak Ibu seperti itu, jadi tuliskan tentang apa sih materinya kemarin. Gitu. Kelima, kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini tentang karakteristik. Jadi menariknya siswa itu hari ini apa ya belajar? Oh, dengan Pak Acep ternyata belajar ini. Saya menarik. Dia menuliskan. Nah, itu sebagai bahan masukan kita, sebagai refleksi kita ketika kita nanti belajar lagi, mengajar lagi. Oh, kita pakai ini deh. Kemarin gini hasil refleksinya, gini. Kayak gitu. Karena kan karakteristik siswa, ingat ya, tiap tahun berbeda-beda. Kayak gitu. Lanjut. Di situ ada kegiatan apa yang menurutku membosankan dalam pembelajaran hari ini tentang ini. Siapa tahu ada hal yang menurut siswa itu bosan. Oh, ternyata ini kegiatan ininya nggak enak gitu, atau emang nggak gimana gitu, nggak menantang atau gimana. Nanti jadi bahan refleksi kita sebagai guru ya, terutama. Yang ketujuh, apa yang aku harapkan dari pembelajaran selanjutnya. Jadi selanjutnya apa nih setelah belajar hari ini? Jadi siswa nanti pengennya gimana sih? Pelajari gimana sih atau gimana lagi sih. Nah, disitulah ya. Nah, itu yang pertama. Tadi kan tagihannya ada 5. Yang pertama tadi zona refleksi. Banyak macamnya, banyak yang bisa kita pilih. Tetapi di sini intinya kita bisa menggunakan salah satunya aja. Kayak gitu. Nah, itu tapi lebih tepatnya, lebih lengkapnya bisa tanyakan ke guru pamong dan dosen pembimbing masing-masing. Lanjut ya. Ini yang kedua nih. Yang kedua adalah ada lembar observasi. Kalau lembar observasi itu lembar yang memang dapat digunakan oleh kita ketika kita mengajar dan kita manfaatkan dalam prosesnya, baik melalui penilaian sikap ataupun mau individu, sikap itu dalam kelompok atau sikap spiritual, sosial, kayak gitu kan, banyak ya. Nah, dari situlah kita tentukan sikap dalam pembelajaran itu apa saja sih yang memang kita kita tentukan. Nah, ketika kita menunjukkan ada 4 sikap ini nih, santun, percaya diri, peduli, mandiri, ini tuh tidak semuanya harus santun, mandiri, itu indikatornya tidak. Lihat di langkah pembelajaran, lihat di RPP yang telah dibuat, karakter yang diharapkan, karakter yang dikembangkan, karakter yang diharapkan dalam pembelajaran pada rencana itu apa saja. Ketika kita menuliskan santun, di mana langkahnya santun, di mana langkahnya ketika anak percaya diri harus ada. Jadi terukur nantinya, tidak mengarah percaya diri, mandiri, gotong royong, gini. Tapi di langkahnya tidak ada ke arah itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi di sini harus menunjukkan di mana. Jadi dasar indikator ini adalah dasar dari langkah pembelajaran yang telah kita buat dalam RPP. Dari itu kita mudah nanti, oh anak menunjukkan hanya 1, 2, 3. Gitu. Nah, dalam kelompok juga sama. Ketika dalam kelompok apa sih yang menjadi kriteria indikatornya? Jadi kan ada siswa melakukan diskusi ini dengan menghargai pendapat orang lain gini. Nah, itu kan terlihat di langkah. Nah, apa benar setelah kita evaluasi anak itu saling menghargai, kerjasamanya bagus pas diskusi, pas kegiatan kelompok atau gimana? Nah, disitulah. Jadi indikator ini tidak serta-merta semuanya harus gini, enggak. Banyak indikatornya. Gimana kita merancangnya dalam perangkat pembelajaran kemarin, gitu. Perangkatnya udah dibuatkan dalam RPP, langkahnya ada. Nah, itulah yang menjadi indikatornya. Oke?
Nah, penilaian sikap saat diskusi kelompok nih, saat diskusi itu kayak gimana. Jadi harus jelas, sangat baik itu gimana sih, jangan 4, kadang-kadang 3 cukup, atau gini sangat baik. Harus jelas, harus jelas. Ketika sih di kriterianya mendengarkan, sangat baik itu gimana sih mendengarkan? Komunikasi verbal itu gimana sih ketika sangat baik? Partisipasinya gimana sih disebutkan sangat baik itu? Jadi harus jelas. Harus jelas intinya ya. Oke, udah ya. Nah, lanjut penilaian spiritual. Nah, ketika kita menuliskan di sini mau ada penilaian sikap spiritual, kita harus ingat ya, tentukan juga apa yang menjadi indikator aspek yang diamati. Nah, kalau di rancangan saya nih, di sini tuh berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran mengenai karakteristik dan geografis negara ASEAN, karena memang yang dibahasnya itu berarti sebelum mereka belajar tentang materi itu mereka berdoa enggak atau gimana sih, ada yang memimpin doa enggak, pas berdoa gimana sih, kayak gitu. Nanti catatannya tinggal kita catat, oh gini sih si anu gini ini tindak lanjutnya gini. Oh kalau memang sudah bagus ya tuliskan saja nanti. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat presentasi misalkan, ataupun mengenai karakteristik geografi. Jadi ketika siswa belajar tentang materi ini, sebelum dan sesudahnya itu memberikan salam selonong gitu ngomong, saya mau ini kan nggak enak. Nah jadi kita catatan perilakunya kelihatan. Gitu. Assalamualaikum, mohon maaf, saya izin. Ini kan ketika anak seperti itu, catatannya catat dah. Gitu. Terus yang ketiga, mengungkapkan kekaguman terhadap Tuhan saat melihat berbagai karakteristiknya. Ketika kita melihatkan, oh ini nih perkembangbiakan tuh kayak gini, Masya Allah, Subhanallah, anak-anak tuh bisa seperti itu kan. Kayak ya Allah atau gimana lah, mengungkapkan, wah ciptaan Tuhan, ngomongin tentang tumbuhan, ngomongin ini. Jadi ada rasa, ngomongin tentang adanya keberagaman, Masya Allah sekali. Nah itulah catatan-catatan yang memang bisa kita catat kayak gitu. Nah, yang selanjutnya memelihara hubungan baik dengan sesama. Jadi dengan siswa-siswanya gimana sih siswa itu. Nah, yang kelima adalah mengucapkan syukur. Nah, syukur ketika berhasil mengerjakan, alhamdulillah selesai LKPD hari ini, LKPD 1 2 3-nya alhamdulillah, atau alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Itu salah satu bukti penilaian sikap spiritual yang memang kita harus catat dan kita harus tahu, oh anak itu ada loh sisi sikapnya dalam spiritual tuh kayak gini nih, alhamdulillah. Ya. Lanjut penilaian sikap sosial. Nah, kalau gini indikatornya bisa kita lihat dalam RPP yang tadi juga. Dalam rencana juga kan ada disiplin, jujur, percaya diri, santun, gotong royong, tanggung jawab, nasionalisme, mandiri, kreatif, kan kelihatan tuh. Ketika indikator jujur di langkah mana nih? Jadi ketika itu siswa kita tahu nih siswa melakukan itu gitu. Nah, di situ ada nama, percaya diri, TT dan TT. Nah, kalau di sini saya pakai skalanya Gatman. Jadi biasa terlihat tidak terlihat. Nah, gitu. Nanti kalau penskoran bisa lah sama ketika kita sebutkan terlihat berapa, tidak terlihat berapa, itu bisa. Ataupun ini menjadi sebuah catatan sikap sosial yang memang harus kita tulis dan kita jadikan refleksi gitu untuk kita ke depannya. Jadi siswa lebih baik lagi seperti itu. Nah, itu ya untuk penilaian sikap apa sih tadi, sosial. Nah, selanjutnya kompetensi sosial emosional nih, KSE ini penting nih Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana sih rencana evaluasinya ketika kita ingin mengukur kompetensi sosial emosional atau KSE. Nah, berarti dalam tahap ini melakukan kegiatan dalam materi apa nih misalkan. Nah, jadi siswa itu kesadaran dirinya gimana? Pengelolaan diri pada saat kelompok, individu gimana? Kesadaran sosialnya dengan temannya, empatinya, kerjasamanya, ada kemauannya, pedulinya gimana? Keterampilan membangun relasinya gimana? Kan ada anak yang diam saja, ada anak yang bisa, ayo sini kita selesaikan nih LKPD ini caranya gini, ini bahan ajarnya gini. Ada siswa yang kayak gitu nih. Itulah sebagai bentuk terlihat tidak terlihat. Jadi buat kita refleksi kita, buat analisis kita. Nah, karena sebuah penilaian itu sebenarnya tidak mengarah ke nilai ujung-ujungnya, tidak ke arah nilai, tapi kebermaknaan dari apa yang dilakukan itu ketika kita catat, bermaknanya, siswa udah melakukan ini, alhamdulillah. Jadi ke kitanya, balik lagi refleksi ke kita. Ketika siswa dapat nilai 8, bukan nilainya, tapi prosesnya gitu, anak dapat 8 itu, wah Masya Allah gembiranya sekali. Siswa mempunyai pengembangan dirinya atau kesadaran dirinya itu bagus atau gini-gini, itu sebuah pencapaian pembelajaran yang luar biasa kayak gitu. Kayak gitu ya untuk KSE. Nah, yang ketiga ini bukan keempat, ketiga
hasil wawancara. Nah, kalau wawancara saya juga masih butuh bimbingan atau butuh arahan di wawancara ini gimana sih. Tapi kalau saya lebih cenderungnya ketika wawancara nih ke guru sejawat atau ke kepala sekolah atau ke pengawas atau ke siapapun nih yang menjadi jadi buat kita dalam penilaian proses dan hasil belajar itu gimana sih. Misalkan nih di sini saya instrumennya dalam pengembangan penilaian proses dan hasil belajar nih. Nah, narasumbernya siapa, jabatannya apa, hari apa, tempatnya di mana, polanya daring atau luring, telepon atau apa, nomor kontaknya, waktu wawancaranya jam berapa. Nah, itu kalau pertanyaan dan jawaban kan bisa kita tulis sesuai dengan apa yang kita rencanakan ketika kita memang membuat pertanyaannya. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang penilaian autentik? Nah, itu sebagai pertanyaan, tapi jawabannya kita tulis sesuai dengan apa yang menjadi pendapat dari pakar tersebut gitu. Jadi pakar tersebut itu kan bisa guru, bisa dosen, bisa teman sejawat, bisa siapapun yang memang kita prediksikan atau kita analisiskan bahwa orang itu sesuai kualifikasinya kayak gitu. Oke. Yang kedua, apakah Bapak Ibu mengetahui jenis-jenis penilaian autentik? Nah, itu juga untuk bahan kita. Ketika kita membuat ini, ketika nanti kita melaksanakan evaluasi, kita dapat tambahan ilmu. Oh, ketika itu harus gini. Jadi kita tahu. Apa menurut Bapak Ibu guru sudah menerapkan penilaian autentik kurikulum 13 di setiap pembelajaran gitu? Oh iya harus, katanya gini. Oh iya, ke dalam pembelajaran itu harus gini. Kita tahu. Jadi kita tidak asal membuat penilaian gitu. Jadi kita setelah kajian literatur, wawancara juga ini sebagai salah satu bentuk dalam mencari sebuah kebenaran gitu. Jadi bisa literatur, bisa lewat wawancara, itu jadi pengalaman dari mereka teman sejawat, pimpinan, itu bisa jadi referensi kita gitu untuk melakukan hal yang sama kayak gitu. Terus jenis instrumen apa yang Bapak Ibu sering gunakan, itu buat referensi kita kan, bisa juga ketika kita bingung, kita wawancara, alhamdulillah ada pencerahan. Ini yang keempat adalah survei kepada murid nih. Kan bisa kan survei kepada orang tua, guru, kepala sekolah, ataupun siapapun nih bisa. Nah, kalau di sini petunjuknya adalah bagaimana siswa itu atau siswa mau guru mau siapapun yang menjadi orang yang disurvei. Kalau di sini saya konsepnya itu yang disurvei itu siswa dan teman sejawat. Nah, ketika siswa nanti tinggal milih dia contohnya atau buletin yang berdasarkan di sini. Nah, misalkan ya dalam pembelajaran hari ini kan saya materinya tentang karakteristik dan geografis ASEAN. Nah, menurutmu apakah senang dengan pembelajaran yang diterapkan guru tentang ini? Apa senang nggak? Wah, sangat senang sekali. Atau gimana ekspresinya dia? Dia buletin yang sangat senang, yang ada love-nya gitu. Ataupun bingung buletin aja gitu. Ini kan sebagai refleksi kita sebagai guru. Jadi kan penilaian itu kan balik lagi butuh refleksi kita, bukan buat nilai 8, 7, 6, bukan. Itu hanya sebuah ungkapan. Kalau nilai, kalau itu kan lebih tepatnya kita melihat dulu perasaannya, prosesnya gitu, yang paling penting itu. Menurutmu apakah Bapak Ibu selalu menuruti kemauan belajar semua siswa dalam pembelajaran tentang karakteristik dan geografis negara ASEAN? Itu siswa nanti membulatkan. Dan selanjutnya kayak gitu. Sampai ke menurutmu apakah Bapak Ibu membuat soal evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan? Karena kan soal kemana, materi kemana kayak gitu. Jadi siswa melakukan survei ini tuh enak gitu. Nanti buat ke depan saya itu sebagai guru tuh harus gini, ternyata hasil surveinya gini. Nah, kayak gitu ya. Itu gunanya rencana evaluasi ya terkait survei itu kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk teman sejawat nih. Sama gitu untuk teman sejawat. Jadi pertanyaan yang memang bisa kita tanyakan atau kita memang nanti buat refleksi kita kayak gitu. Nah, untuk terakhir yang kelima adalah artefak hasil belajar. Nah, di sini untuk artefak. Nah, untuk materi ini nanti kan artefaknya ataupun hasil belajarnya dalam banyak tuh kan, ada pengetahuan, ada keterampilan, banyak lah. Tapi kalau di sini artefaknya yang terlihat gitu, nanti kan membuat desainnya itu anak kayak membuat desain laporan hasil wawancara. Jadi nanti anak membuat laporan hasil wawancara tentang
nanti anak-anak melakukan travel agent nih ke kelompok-kelompok nih tentang jadi kelompok satu nanti itu ada Malaysia, kelompok dua ada Singapura, kelompok tiga Thailand, kayak gitu kan banyak tuh. Nah, siswa nanti berkeliling secara secara pindah ataupun travel agent atau rolling gitu. Ketika siswa masuk ke Malaysia, dia tanya karakteristik Malaysia, negara Malaysia gimana. Jadi kan nanti akan siswa buat dong laporan wawancara, laporan pengamatannya dalam bentuk apapun kreasinya. Dibuatnya kayak gimana, jadi nanti siswa itu bagaimana, dan itu juga hasilnya bisa diarsipkan di mading kelas, di hasil karya yang disimpan di lemari kayak gitu. Jadi kita kalau membuat rencananya ataupun penilaiannya juga jelas ketika siswa A membuatnya gimana, rapi enggak, kreatif enggak, ada sesuai dengan materi enggak, kayak gitu ya. Tidak dari 5 tadi ya, mulai dari tadi apa, refleksi, tadi ada lembaga observasi, banyak kan lembaga observasi, sikap spiritual, type KSE, banyak kan kayak gitu. Terus ini sampai ke artefak hasil belajar siswa. Nah, kayak gitu. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, lebih baik ini hanya sebagai apa ya? Telaah analisis saya terkait tugas 7D ini. Menurut saya itu sepertinya, tapi lebih tepatnya lebih mendingan tanya langsung ke guru pamong kita ataupun dosen pembimbing kita yang ada di kelas PPG, Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.